Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Muslimpreneur. Ketika emas semakin diminati oleh masyarakat, banyak banget produk emas yang coba ditawarkan oleh berbagai perusahaan. Ada yang nawarin cicil emas, nabung emas, trading emas, dan lain-lain. Nah, kali ini kita khusus bahas yang namanya nabung emas. Produk ini ditawarkan oleh Pegadaian. Oh ya, produk nabung emas ini juga ditawarkan oleh perusahaan lain, misalnya Tokopedia. Mari kita kenali produk tabungan emas ini menurut website resmi Pegadaian. Tabungan emas Pegadaian adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk tabungan emas Pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman, dan terpercaya. Bagaimana prakteknya? Prakteknya adalah kita mendaftar ke Pegadaian untuk membuka rekening tabungan emas. Nah, kemudian kita akan dapat buku tabungan seperti saat kita mendaftar rekening di bank. Kita bisa mengisi saldo tabungan emas itu mulai dari 0,01 gram atau saat ini sekitar Rp10.000. Terus, bagaimana penarikannya? Kita bisa menarik atau mencairkan tabungan ini dengan dua pilihan. Mau mencairkan dalam bentuk emas atau mencairkan dalam bentuk rupiah. Kalau dalam bentuk emas, kita dikenakan biaya pencetakan emas. Sementara kalau dalam bentuk rupiah, maka kita bisa mencairkannya dengan terlebih dahulu mengkonversi jumlah tabungan emas kita ke rupiah. Pencairan dalam bentuk uang ini tanpa ada biaya tambahan apapun. Nah, sekarang kita bandingkan dengan cara menabung emas, tapi secara fisiknya. Caranya cukup simpel, yaitu kita membeli emas sesuai kemampuan kita, kemudian menyimpannya sendiri di rumah atau di safe deposit box. Berbeda dengan menabung emas secara fisik, peserta tabungan emas Pegadaian tidak bisa memegang fisik emasnya. Dia hanya menyetorkan uang ke pihak Pegadaian. Kemudian tercatat saldo emas kita di buku tabungan tersebut. Keuntungan apa saja kalau kita nabung emas di Pegadaian? Setidaknya ada dua keuntungan yang ditawarkan oleh pihak Pegadaian. Pertama, terjangkau. Maksudnya kita bisa sisihkan uang berapa aja untuk mengisi saldo tabungan emas. Karena kita bisa mengisi saldo mulai dari 0,01 gram saja. Berbeda dengan membeli fisik emas yang harus membeli dalam jumlah gram tertentu. Kedua, aman. Ya, kita tahu banyak kasus kriminalitas di negeri ini. Jadi menabung emas di Pegadaian dianggap lebih aman daripada menabung fisik emas di rumah. Namun ada hal-hal yang perlu kita kritisi di sini. Apa saja itu? Pertama, dari segi istilah. Istilah yang digunakan adalah tabungan emas. Namun selama proses menabung, kita tidak menerima emasnya. Dan yang merepotkan adalah begitu kita tarik dalam bentuk emas, malah dikenakan biaya pencetakan yang ini justru akan mendorong orang untuk mengambil saldonya dalam bentuk rupiah. Jadi, di mana emasnya? Kedua, dari segi prakteknya. Apakah benar praktek ini adalah tabungan emas yang kemudian emasnya dititipkan? Apakah benar saat kita mengisi saldo 0,01 gram itu ada proses pengambilan emas kecil itu lalu dipindahkan ke tempat khusus penyimpanan atas nama nasabah? Jika tidak, tentu ini perlu dipertanyakan. Ketiga, uang yang kita setorkan itu diapakan oleh pihak Pegadaian? Apakah benar uang tersebut dibelikan emas atau justru diputar untuk dipinjamkan kepada orang lain melalui mekanisme gadai? Jika ini benar, tentu nama produk ini harusnya adalah deposito, bukan tabungan emas. Keempat, secara hukum syar'inya. Karena kita muslim, maka kita perlu mencermati hal ini secara hukum syariahnya. Jual beli emas wajib dilakukan secara tunai dalam satu majelis dari tangan ke tangan. Artinya kita serahkan rupiah, wajib kita terima dalam bentuk emas, bukan cuma sekedar saldo. Rasulullah SAW bersabda, jika emas dibarter dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum bur ditukar dengan gandum bur, gandum syair ditukar dengan gandum syair, kurma ditukar dengan kurma, garam dibarter dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati kalian, asalkan dari tangan ke tangan atau tunai. Hadis riwayat Muslim. Dalam akad yang terjadi di tabungan emas Pegadaian ini, terdapat penundaan antara kita menyerahkan rupiah dengan menerima emasnya. Sehingga disitulah para ulama mengkritisi praktek ini karena penundaan serah terima emas ini akan menimbulkan riba. Nah, begitulah perbandingan antara menabung emas di Pegadaian dengan menabung emas secara fisik. Jadi, lebih tertarik yang mana? Kalau saya sarankan, tabunglah emas secara fisik. Karena dengan begitu, kita bisa melihat kilaunya emas tersebut.
Bukan. Tetapi karena nilai emas itu ada di fisiknya, maka pastikan kita benar-benar memegang fisik emas tersebut. Mengenai isu keamanan, Anda bisa menyimpannya di tempat khusus rahasia di rumah Anda. Tidak perlulah saya bahas atau sarankan di mana. Anda pasti lebih tahu di mana menyimpan yang aman. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan menabung emas untuk tujuan yang mulia, misalkan membeli rumah atau kendaraan secara cash, pergi haji dan umroh, atau untuk biaya pendidikan anak di masa depan. Like jika video ini bermanfaat, jangan lupa share dan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.